Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Irma Ratna Kartika, Magister Sains and Teknologi selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Bahan Makanan, dan teman-teman semua. Saya Yolanda Febrika Syafiani dengan NIM 13076200082 Kimia A 2020. Di sini akan mempresentasikan salah satu isu makanan, yaitu isu Kinder Joy yang mengandung lilin dan bakteri Salmonella. Sebelum ke inti pembahasannya, kita perlu tahu dulu nih, Kinder Joy itu sebenarnya apa sih? Mungkin sebagian besar dari teman-teman udah pada tahu ya. Jadi Kinder Joy ini merupakan salah satu produk coklat di dalam kemasan yang berbentuk telur yang berisi mainan koleksi kecil di dalam cangkang telurnya. Dan Kinder Joy ini termasuk salah satu jajanan coklat populer di dunia. Kinder Joy ini juga merupakan produk impor dari perusahaan Ferrero asal Italia yang saat ini pabriknya juga sudah tersebar di beberapa negara. Dan untuk Indonesia sendiri, produk Kinder Joy yang tersebar ini dan terdaftar ini merupakan produksi dari perusahaan Ferrero di India yang bernama Ferrero PLT Ltd. Dan untuk informasi gizi yang terkandung di dalam satu kemasan Kinder Joy itu bisa teman-teman lihat pada layar di sebelah kanan. Jadi ada energi sebesar 110 kilokalori, lalu ada kandungan lemak sebesar 6 gram dan lemak jenuhnya 3 gram, kemudian ada protein sebesar 2 gram, karbohidrat 11 gram, gula 10 gram, dan sodium atau natrium sebesar 25 mg dengan rincian kalorinya itu 51% lemak, 42%-nya karbohidrat, dan 8%-nya protein. Dan kita masuk ke isu-isu yang beredar terkait berita adanya penarikan peredaran Kinder Joy di beberapa negara, termasuk Indonesia, oleh BPOM. Nah, sebenarnya ada apa sih gitu? Jadi, coklat Kinder Joy ini diduga mengandung bakteri Salmonella atau non-typhoid karena ada sekitar 63 anak-anak yang mengalami gejala seperti diare, demam, dan kram perut setelah mengonsumsi jajanan tersebut. Sehingga Food Standard Agency atau FSA Inggris pada 2 April 2022 itu menerbitkan peringatan publik untuk menarik produk ini, terutama yang jenisnya itu Kinder Joy Surprise, sehingga ramai diberitakan bahwa produk ini itu telah dihilangkan atau dilarang peredarannya di 10 negara. Nah, di Indonesia, penarikan dari Kinder Joy ini merupakan suatu langkah antisipasi ya, jadi karena BPOM ini perlu memastikan kandungan dari Kinder Joy-nya di Indonesia itu terkandung bakteri Salmonella atau tidak, jadi maka diperlukan pengujian. Maka Kinder Joy ini perlu ditarik dulu penjualannya untuk sementara hingga benar-benar dipastikan produk ini tuh aman dari bakteri Salmonella. Dan selain itu juga terdapat dugaan adanya kandungan lilin yang dapat menyebabkan kanker. Nah, sebenarnya ini berita yang udah cukup lama ya teman-teman, tapi akan saya coba bahas juga karena ini masih berkaitan juga dengan produk ini. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, bakteri Salmonella itu sebenarnya apa dan dampaknya itu bagaimana gitu ya. Jadi bakteri ini termasuk dalam kelompok bakteri yang dapat memicu diare dan infeksi pada saluran usus manusia, serta juga dapat hidup di saluran usus hewan yang ditularkan ke manusia melalui makanan yang terkontaminasi kotoran hewan tersebut. Menurut WHO, Salmonella ini menjadi satu dari 4 penyebab global utama penyakit diare yang infeksinya itu bisa dari konsumsi makanan yang terkontaminasi seperti misalnya itu ada daging mentah atau setengah matang, telur mentah dari ayam yang terinfeksi, makanan laut yang airnya itu terkontaminasi, buah-buahan dan sayur-sayuran yang tidak dicuci, susu yang tidak dipasteurisasi, dan juga makanan olahan. Dan untuk penularannya ini bisa juga karena tidak menjaga kebersihan, misalnya itu jarang cuci tangan, sehingga memang salah satu tindakan pencegahan ini adalah cuci tangan menyeluruh dan cuci bersih produk sebelum dikonsumsi. Dan untuk faktor risiko dari infeksi ini bisa ke anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun ya terutama, lalu orang dewasa yang berusia 65 tahun ke atas atau yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah dan juga yang memiliki penyakit radang usus karena ini dapat merusak lapisan usus ya sehingga bakterinya ini lebih mudah bertahan. Dan untuk deteksi dari bakteri ini sebenarnya hanya dapat dilakukan melalui pengujian di laboratorium. Lalu untuk gejala-gejala yang umum ditimbulkan jika terinfeksi itu ada mual, muntah, diare, demam, kram perut, panas dingin, sakit kepala, dan adanya darah dalam tinja.
Namun untuk gejala ini bisa berbeda-beda tiap orangnya ya, karena tergantung kekebalan tubuhnya juga, dan untuk penyembuhannya itu bisa sekitar 1 minggu tanpa pengobatan khusus, dan ini juga balik lagi tergantung kekebalan tubuh masing-masing. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai komponen gizi yang terkandung di dalam Kinder Joy. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya, komponen gizinya itu ada karbohidrat, protein, lemak, dan mineral. Dan yang pertama ini ada karbohidrat yang merupakan makronutrien dan zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi utama untuk tubuh karena kandungan glukosa atau gula darahnya. Nah, pada Kinder Joy ini kandungan karbohidrat itu sebesar 11 gram per 20 gram atau dalam satu kemasan Kinder Joy, dan ini dapat berupa monosakarida seperti glukosa, disakarida seperti laktosa, maltosa, dan sukrosa, dan polisakarida yaitu pati. Dan beberapa kandungannya ini didapatkan dari bahan-bahan penyusun coklatnya, yaitu ada tepung terigu, biji gandum, bubuk barley, kakao, susu bubuk skim, dan gula yang kandungannya itu sebesar 10 gram. Kemudian ada protein yang merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang berperan besar sebagai zat pembangun dan pengatur hampir seluruh jaringan tubuh. Pada produk ini, kandungan proteinnya itu sebesar 2 gram per 20 gram, dan berupa gluten, kasein, triptofan, albumin, globulin, leusin, asam glutamat, dan asam aspartat, yang didapat juga dari bahan-bahan penyusun coklatnya seperti susu bubuk skim, kakao, tepung terigu, biji gandum, dan whey protein. Selanjutnya ada komponen gizi utamanya, yaitu adalah lemak yang merupakan golongan lipid yang tidak larut dalam air, yang berperan sebagai sumber energi dan membantu proses metabolisme tubuh dengan kandungan sebesar 6 gram per 20 gram Kinder Joy. Dan kandungannya ini dapat berupa asam lemak jenuh seperti asam palmitat dan asam stearat, dan juga asam lemak tidak jenuh berupa asam oleat. Dan beberapanya ini didapat dari minyak nabati seperti kelapa sawit dan bunga matahari, lalu kakao bubuk, dan lecitin kedelai. Dan untuk mineral yang merupakan nutrisi yang berperan dalam membangun fungsi tubuh agar berjalan optimal, ini hanya ada natrium ya teman-teman, dengan kandungan 25 mg per 20 gram Kinder Joy. Namun natrium ini merupakan salah satu mineral makro yang diperlukan tubuh kurang dari 100 mg per hari. Dan ini didapat dari beberapa bahan tambahan dari komponen penyusun coklatnya juga, seperti ada garam dan natrium bikarbonat. Oke, setelah tadi kita bahas mengenai komponen gizinya, ini ada penjelasan mengenai komponen non-gizi dari Kinder Joy. Yang pertama ini adalah zat aditif, yang merupakan zat yang ditambahkan dan dicampurkan pada waktu pengolahan makanan ya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, pada Kinder Joy ini ada beberapa zat aditif, yaitu pengemulsi, itu ada lecitin kedelai dan whey protein. Lalu untuk penyedap rasanya itu ada vanilin, hazelnut alami, dan garam. Dan untuk pengembangnya itu ada natrium bikarbonat dan amonium bikarbonat. Lalu untuk zat aktif pangan yang merupakan zat yang tidak harus ada sebenarnya atau untuk tubuh dan tip pada konsentrasi tertentu untuk mengatur kesehatan, pada Kinder Joy ini berupa flavonoid yang terdapat pada kakao bubuk dan kedelai yang dapat membantu mencegah dan atau mengobati alergi infeksi virus dan kondisi peradangan. Kemudian ada zat antigizi berupa antiprotein dalam bentuk polifenol yang juga terdapat pada kakao. Nah, polifenol ini dengan protein dapat membentuk kompleks yang bernama tanin yang mampu mengikat dan mengendapkan protein sehingga fungsinya itu terganggu. Seperti yang diketahui juga ya, zat antigizi itu kan merupakan suatu senyawa yang apabila diberikan langsung atau mungkin juga tidak langsung itu dalam jumlah tertentu dapat menyebabkan gangguan metabolisme dan atau tidak tersedianya suatu unsur gizi ya bagi tubuh kita. Dan terakhir ini adalah zat racun yang dapat menyebabkan gangguan fungsi organ dan keseimbangan biologis pada orang tertentu. Nah, pada Kinder Joy ini terdapat kandungan alergen yang juga tertera ya pada kemasannya, itu ada gluten, kedelai, dan susu, di mana yang kita ketahui memang beberapa orang itu bisa dibilang intoleran gitu ya dengan jenis protein gluten ini. Nah, kita kembali ke isu yang beredar terkait Kinder Joy yang mengandung salmonella. Jadi,
seperti yang disebutkan di awal, BPOM menarik peredaran Kinder Joy itu karena memang akan dilakukan pengujian gitu ya untuk memastikan adanya kandungan salmonella atau tidak. Dan setelah dilakukan pengujian dengan metode random sampling dengan mempresentasikan wilayah atau mewakili wilayah Indonesia gitu ya terhadap 3 produk Kinder Joy yang terdaftar di Indonesia, dan didapat hasilnya itu adalah negatif adanya kandungan salmonella di ketiga produk tersebut. Maka pada tanggal 28 April 2022 BPOM menyatakan Kinder Joy-nya itu dapat diedarkan kembali, karena sebenarnya fakta sebenarnya ini adalah Kinder Joy yang ditarik peredarannya di beberapa negara itu karena cemaran salmonellanya itu merupakan produksi dari Ferrero di Belgia yang memang tersebar di sekitar 77 negara, namun tidak termasuk Indonesia gitu. Karena kan tadi sudah disebutkan di awal juga, di Indonesia itu yang terdaftar hanya produksi dari Ferrero yang di India. Sedangkan untuk isu mengenai coklat Kinder Joy mengandung lilin yang dapat menyebabkan kanker, itu bisa dibilang ini merupakan berita hoax, karena faktanya penyitaan Kinder Joy oleh lembaga di Amerika itu bukan karena coklatnya itu mengandung lilin gitu ya, tapi itu karena adanya larangan penyematan makanan bersamaan dengan benda-benda yang tidak bergizi atau koleksi mainan-mainannya itu. Nah, namun pada akhir 2017 Kinder Joy-nya itu diubah, di mana kemasannya itu diubah, di mana mainan dan makanannya itu sudah dibuat terpisah, sehingga setelah itu sudah dapat diedarkan kembali hingga saat ini. Oke, lanjut. Untuk penyimpanannya dari Kinder Joy ini seperti yang sering kita lihat ya, umumnya produk ini diletakkan pada ruangan dengan suhu yang cukup dingin hingga sejuk. Yang biasa kita temui itu ada di rak-rak beberapa minimarket atau supermarket ya. Dan juga kemasannya itu harus tertutup rapat untuk menghindari adanya kontaminasi pada makanan atau coklatnya itu. Nah, ini kan Kinder Joy ini juga merupakan salah satu produk yang paling dicari atau diminta oleh anak-anak ya. Tapi perlu diperhatikan juga jangan sampai konsumsi Kinder Joy-nya ini berlebihan, karena dapat menimbulkan beberapa efek seperti gigi berlubang atau karies, karena seperti yang tadi disebutkan juga bahwa gulanya itu tergolong tinggi, apalagi untuk anak-anak dan balita. Jadi dalam satu kemasannya aja itu kan tadi gulanya 10 gram ya, dan itu baru dari satu cemilan, belum lagi dari cemilan-cemilan yang lain. Yang kita tahu kan anak-anak itu suka cemilan ya gitu, jadi perlu diperhatikan. Lalu dapat juga menyebabkan diabetes karena kandungan gulanya juga, kemudian obesitas dikarenakan kandungan lemak jenuh yang tadi disebutkan itu juga tergolong tinggi, dan terakhir ada malnutrisi, karena kalau dilihat dari informasi gizinya itu tadi nggak ada kandungan vitamin dan mineral, jadi malah yang mendominasinya itu adalah lemak dan gulanya, di mana untuk anak-anak ini sebenarnya tidak terlalu direkomendasikan gitu. Nah, jadi untuk anjuran konsumsi dari Kinder Joy ini adalah untuk balita berusia di bawah 3 tahun ini tidak boleh dimakan ya. Dan sebenarnya juga udah tertera di kemasannya itu kalau produk ini itu bukan untuk anak-anak pada usia tersebut. Lalu untuk anak-anak usia 2-18 tahun, itu perlu diperhatikan, perlu dibatasi juga bahwa sebenarnya anjuran gula tambahan harian itu per hari hanya boleh kurang dari 6 sendok teh atau sebesar 25 gram. Jadi perlu dibatasi juga konsumsinya, karena tadi kan mengingat kandungan gulanya itu cukup tinggi ya. Sehingga dari itu sebenarnya nggak dapat dipungkiri juga, meskipun nutrisinya itu tergolong kurang ya, namun Kinder Joy ini tetap menjadi jajanan coklat populer di dunia dan yang paling diminati oleh anak-anak. Namun, ya seperti yang tadi juga sudah saya sebutkan, Kinder Joy ini belum dapat mencukupi kebutuhan gizi anak-anak, sehingga memang perlu dibatasi konsumsinya, dan memang untuk anak-anak ini lebih baik mengonsumsi makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna, atau mungkin bisa juga mencari alternatif cemilan lain yang dapat mencukupi kebutuhan gizi anak. Oke, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan informasi dan penyampaian. Berikut juga ada daftar referensi yang saya gunakan untuk menyusun presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.